Ada beberapa sebab utama ya kenapa pengajuan pinjaman online kalian ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my channel Bang Kopil Official. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu diberi kesehatan walafiat ya, dan dilancarkan selalu rezekinya. Dan semoga kalian dalam menjalankan aktivitasnya selalu dilancarkan ya. Oke. Nah, ini kita sambil jalan-jalan ya guys ya, sambil menerbangkan pesawat. Menerbangkan pesawat di tengah laut ya guys ya. Oke. Nah, di intro tadi ya telah saya katakan bahwa ada beberapa penyebab utama ya, kenapa pada saat kalian melakukan pengajuan pinjaman online itu ditolak. Kenapa? Nah, ini di sini akan saya bagikan ya beberapa penyebab yang mungkin bisa kalian notes ya, kalian catat, yang bisa menjadi catatan kalian di kemudian hari pada saat mengajukan pinjaman online ya. Dan nantinya tentunya dengan kalian mengetahui penyebab ini, untuk seterusnya semoga pengajuan pinjaman kalian tentunya di ACC dan dicairkan tentunya gitu ya. Oke. Nah, semoga bermanfaat. Nah, kita ketahui sendiri ya guys, pinjaman online ini sebenarnya sudah umum ya, dan sudah menjadi hal yang menarik ya untuk digunakan fitur-fitur yang ada di pinjaman online ya, di pinjol. Karena di pinjol ini dia memberikan sebuah kemudahan ya kepada nasabahnya dibandingkan dengan kita mengajukan pinjaman di perbankan tentunya gitu ya. Kalau di perbankan kita harus pergi ke bank dulu ya, tentunya itu akan memakan waktu dan juga yang tidak fleksibel dan efektif tentunya gitu ya bagi kita yang mungkin sibuk kerja ataupun sibuk usaha ya, ingin mendapatkan dana instan yang cepat. Nah, namun dengan kita melakukan pengajuan pinjaman online tentunya waktu kita juga lebih efisien gitu ya, dan juga lebih efektif lah gitu ya kalau kita mengajukan pinjaman di pinjol gitu ya tentunya gitu. Namun di sini juga pinjol juga sama seperti bank ya, mereka juga akan menolak kepada menolak pengajuan pinjaman untuk nasabah yang tidak memenuhi kriteria gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan penyebab utama kenapa ya teman-teman mungkin mengajukan pinjaman online ditolak gitu ya, dicoba lagi ditolak lagi gitu ya, kan itu pusing 7 keliling ya. Nah, di sini saya bagikan dulu yang pertama ya, yang utama sekali kenapa pengajuan pinjaman kalian itu ditolak. Yang pertama jelas ya, BI checking kalian sudah jelek gitu mungkin ya, BI checking kalian mungkin tidak memadai untuk penilaian dari pihak pinjol tersebut ya. Nah, di sini penyebab dari BI checking itu jelek itu bisa kalian tonton videonya ya di bagian kanan atas video ya, kanan atas video ini. Nah, ini kalian bisa pelajari ya mengenai BI checking yang jelek gitu ya. Kalian bisa pelajari hal itu. Tentunya dengan BI checking yang tidak memadai ya jelas ya, itu juga menjadi nilai plus buat kalian, menjadi nilai yang paling utama buat kalian agar pengajuan pinjaman kalian itu bisa di ACC. Tentunya kalian harus melihat skor kredit kalian dulu. Kalian bisa langsung masuk di halaman OJK online, atau kalian bisa langsung melalui aplikasinya gitu ya, Skor Live. Bisa kalian cek gitu. Dan kemudian yang tak kalah menarik ya, penyebab utama pengajuan pinjaman online itu ditolak. Yang kedua, kalian telat bayar. Ya, telat bayar di aplikasi pinjol yang sudah berlisensi OJK. Nah, jadi di sini yang berlisensi OJK ya, yang pertama adalah Akulaku ya, yang kedua Kredivo dan Paylater ya, seperti SpayLater, Oppo Paylater, Dana Paylater ya, seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, itu wajib kalian atasi dulu, jangan ada di situ yang terlambat pengajuan pembayaran pinjaman online kalian, walaupun itu membeli pulsa guys. Itu wajib kalian atasi segera gitu ya, agar nanti ya pengajuan pinjaman kalian itu lancar gitu. Jadi dia saling berkaitan gitu ya, berkaitan Paylater itu gitu ya, dan juga pinjol-pinjol OJK. Mungkin ya di pinjol A ya kalian telat bayar misalkan gitu ya, telat bayar. Nah, di pinjol B kalian cair, dan kemudian kalian coba ajukan lagi di pinjol C, ternyata nggak cair. Nah, itu ada hubungannya di pinjol A tadi. Di pinjol A tadi kalian mungkin telat di situ, kalian nggak membayar tagihan kalian tepat waktu. Nah, itu sangat berpotensi ya pengajuan pinjaman kalian itu ditolak. Jadi saran saya kepada teman-teman
agar kalian mengajukan pinjaman online itu selalu di ACC ya, selalu cair, itu usahakan kalian tidak pernah terlambat bayar gitu. Ya, tidak pernah terlambat bayar. Karena ini murni adalah masalah kepercayaan. Ya. Kalau pinjol sudah percaya kepada kalian ya, walaupun data kalian busuk gitu ya, nah kalian dijamin deh pengajuan pinjaman kalian akan di ACC terus. Nah gitu. Jadi itu yang saya bilang, kalian perlu menjaga pinjol-pinjol yang telah berlisensi OJK itu perlu kalian jaga skor kalian di situ, terutama dalam hal pembayaran kalian jaga. Nah gitu ya. Nah selanjutnya adalah yang berikutnya, kalian tidak memiliki penghasilan bulanan. Nah ini yang sangat bahaya sekali ya, kalau kalian mengajukan pinjol tapi kalian tidak mencantumkan berapa penghasilan kalian per bulan di situ. Tentunya itu juga sangat riskan, dan pinjol juga tidak akan memberikan kalian pencairan, karena ya pinjol tidak mau mengambil risiko ya memberikan pencairan kepada nasabah yang tidak memiliki penghasilan misalkan begitu ya. Tentunya itu penghasilan itu juga penting ya untuk keberlangsungan nasabah tersebut untuk membayar tagihannya per bulan gitu. Kalau misalkan tagihannya 12 bulan ya, kalau nggak punya penghasilan tentunya di 1 bulan ya udah selesai kan. Nah jadi pihak pinjol juga tidak akan mau memberikan pencairan tentunya pada nasabah yang tidak memiliki penghasilan bulanannya per bulan. Di sini disarankan kalian memiliki penghasilan ya minimal 2 juta lah gitu ya, 2 juta. Atau kalau ingin memiliki usaha itu kalian bisa juga buat penghasilannya minimal 3 juta lah gitu ya kalau untuk usaha. Dan selanjutnya penyebabnya adalah penyebab non teknis. Nah ini juga sering juga terjadi ya di pinjol. Nah kadang-kadang kalian juga berpikir ya, wah saya ini data saya di skor kredit di BI Checking bagus gitu ya, dan saya tidak pernah terlambat melakukan melakukan pembayaran tagihan gitu ya. Kenapa pengajuan saya ditolak? Nah ini yang sering terjadi pada teman-teman ya, yang sering menanyakan kepada saya. Nah yang pertama ya, ini bisa jadi sebuah aplikasi ya ataupun pinjol tersebut mungkin sedang tidak ada kotanya gitu. Jadi kotanya untuk pencairan memang udah habis mungkin ya. Biasanya kan pinjol itu kan ada kotanya tuh, per hari itu maksimalnya mungkin 100 nasabah ya, atau 50 nasabah gitu. Nah jadi itu yang menyebabkan pengajuan kalian ditolak atau pencairan nggak ada gitu ya, karena ya pihak pinjol tersebut tidak kotanya udah habis. Dan lebih parahnya lagi mungkin pinjol tersebut sudah bangkrut mungkin, atau memang tidak bisa memberikan pencairan tentunya ya, status pinjol tersebut dalam kondisi darurat misalkan gitu ya. Nah gitu, jadi mungkin itu yang bisa menyebabkan pengajuan kalian ditolak. Nah walaupun kalian merasa wah saya sudah pernah bayar tepat waktu ya, dan saya juga nggak pernah terlambat, dan BI Checking saya juga bagus, tapi ya itu kenapa ditolak? Nah ini dia jawabannya, mungkin pinjol tersebut kotanya sudah tidak tersedia gitu. Jadi usahakan buat teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman solusi seperti ini, nah kalian tinggal lakukan pengajuan itu di pagi hari pada jam kerja ya. Nah itu biasanya kota akan tersedia. Kalau mengajukannya udah off ya, udah nggak ada jam kerjanya ya, tentunya pengajuan juga akan ditolak tentunya gitu ya, karena kotanya sudah habis gitu, nggak ada gitu ya. Nah, jadi mungkin itu teman yang bisa saya sampaikan beberapa penyebab kenapa pengajuan pinjaman online kalian itu ditolak. Nah semoga bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.